Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Oktaviana, NIM B100180257. Ekonometrika kelas K, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang regresi linier berganda dan uji asumsi klasik pada data time series. Saya akan menerangkan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik. Ada 4 langkah dalam penyelesaian, yaitu yang pertama input data dari Excel ke SPSS, yang kedua analisis regresi dengan SPSS, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji T parsial dan uji F simultan beserta kesimpulannya. Selanjutnya kita ke input data dari Excel ke SPSS. Itu input data dari Excel ke SPSS. Ini adalah data time series yang akan kita teliti, yaitu permintaan mobil penumpang di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1996. Di sini ada variabel dependennya, yaitu Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan tidak disesuaikan musiman. Untuk variabel independennya ada X1, X2, X3, X4, dan X5. X1-nya yaitu mobil baru, indeks harga konsumen tahun 1967 berjumlah 100, tidak disesuaikan musiman. Untuk X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan tahun 1967 berjumlah 100, tidak disesuaikan secara musiman. Selanjutnya, X3 Personal Disposable Income (PDI) miliaran dolar tidak disesuaikan dengan variasi musim. Untuk X4 yaitu suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan di tempat langsung, dan untuk X5-nya tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan tidak disesuaikan dengan variasi musim. Di sini data dari tahun 1971 sampai 1986. Di sini N-nya berjumlah 16. Untuk K-nya sendiri yaitu variabel independennya ada 5, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Selanjutnya kita lanjut input data ke SPSS. SPSS untuk variabel view di sini pada kolom nama ada variabel Y untuk label mobil baru terjual dengan desimal 0, variabel X1 untuk label mobil baru dengan desimal 1, variabel X2 untuk label indeks harga konsumen dengan desimal 1, variabel X3 untuk label personal disposable income dengan desimal 1, variabel X4 untuk label suku bunga dengan desimal 2, variabel X5 untuk label tenaga kerja dengan desimal 0. Di sini untuk desimal disesuaikan dengan data. Selanjutnya kita ke data view. Ini adalah data yang telah saya copy dari Excel. Selanjutnya kita analyze, klik analyze ya. Pilih regression, lalu klik linear. Setelah kita klik analyze regression linear, akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk variabel independennya kita masukkan variabel mobil baru terjual Y. Untuk di kotak kolom variabel independen kita masukkan mobil baru, X1 indeks harga konsumen, X2 personal disposable income, X3 suku bunga, X4 dan tenaga kerja, X5. Setelah itu kita klik statistik. Setelah kita klik kotak statistik akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita pilih estimate, model fit, deskriptif. Di sini deskriptif digunakan untuk melihat statistik deskriptif. Lalu kita pilih collinearity diagnosis untuk menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Lalu kita pilih Durbin Watson pada kolom residual ini digunakan untuk menunjukkan hasil uji autokorelasi. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita pilih kolom plots, akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk kolom Y kita isi dengan spreadsheet, kolom X dengan ZBRED. Untuk pada kolom standar di residual plots kita klik histogram. Setelah itu kita klik juga normal probability plot. Di sini normal probability plots untuk menunjukkan hasil uji normalitas. Selanjutnya kita continue, lalu OK. Berikut adalah hasil analisis regresi dari SPSS. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu analisis uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik sendiri nanti kita ada 4 kali uji, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Kita yang pertama dulu yaitu uji normalitas. Di sini indikator penilaian kita bisa lihat dari grafik normal probability plots. Untuk indikator lain kita juga bisa menggunakan grafik histogram. Dugaan yang terjadi apabila data dikatakan terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar
di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Tidak terjadi apabila data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Ini adalah gambar grafik normal probability plot. Gambar ini menampilkan uji normalitas. Pada gambar ini bisa kita lihat data mengikuti garis diagonal. Lalu dapat dikatakan data ini terdistribusi secara normal. Untuk uji yang kedua kita uji multikolinearitas. Dengan indikator penilaian kita bisa gunakan nilai tolerance dan nilai VIF pada tabel koefisien. Di sini dugaan yang terjadi jika terdistribusi multikolinearitas apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih dari 10,00. Tidak terdistribusi multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan untuk nilai VIF-nya kurang dari 10,00. Selanjutnya kita lihat pada tabel koefisien. Berikut adalah tabel koefisien yang akan kita uji multikolinearitasnya. Pada variabel X1, mobil baru, X2, indeks harga konsumen, X3, personal disposable income, dan X5, tenaga kerja. Di sini dengan nilai toleransinya kurang dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih dari 10,00. Untuk X4 suku bunga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu kita uji heteroskedastisitas, yaitu kita bisa melihat dari gambar scatter plots-nya atau indikator lain yaitu uji Park, uji Glenn-Shear atau uji Waite. Di sini terdistribusi heteroskedastisitas apabila jika pada scatter plots ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Tidak terdistribusi heteroskedastisitas apabila jika pada scatter plots tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berikut adalah gambar scatter plots yang akan kita uji heteroskedastisitasnya. Kita bisa lihat pada gambar ini titik-titiknya menyebar dan tidak ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar ini di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitasnya. Dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitasnya apabila titik-titik ini membentuk suatu pola tertentu. Selanjutnya untuk uji asumsi yang keempat terakhir yaitu uji autokorelasi. Kita dapat melihat dari nilai Durbin Watson-nya. Terdistribusi autokorelasi apabila jika nilai DW tidak berada di antara DU sampai dengan 4 min DU. Tidak terjadi distribusi autokorelasi apabila jika nilai Durbin Watson berada di antara DU sampai dengan 4 min DU. Selanjutnya kita ke SPSS. Di sini untuk uji autokorelasi dapat kita lihat pada tabel model summary. Kita lihat nilai Durbin Watson-nya 1,544. Untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi autokorelasi dapat kita lihat di tabel Durbin Watson-nya. Di sini nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan nilai K yaitu jumlah variabel dan nilai N yaitu jumlah data dengan signifikansi 5%. Di sini K yaitu ada 5 variabel X1 sampai X5 dan N pada data berjumlah 16. Kita lihat di sini untuk DU-nya K sama dengan 5 dan N-nya 16. Ini bernilai 2,1567. Di sini saya tulis ya. Untuk nilai 4 min DU yaitu 1,8433 dan nilai Durbin Watson sendiri tadi 1,544. Oleh karena itu nilai DU 2,1567 lebih dari nilai Durbin Watson 1,544 dan kurang dari nilai 4 min DU yaitu 1,8433. Maka di sini terjadi distribusi autokorelasi karena nilai Durbin Watson tidak berada di antara DU sampai dengan 4 min DU. Setelah kita uji asumsi klasik, untuk langkah yang keempat yaitu uji T parsial dan uji F simultan. Untuk yang pertama kita uji T parsial untuk indikator nilai signifikan dan nilai T hitung. Ini dapat kita lihat ya untuk yang berpengaruh atau tidak berpengaruh. Untuk uji T parsial dapat kita lihat pada tabel koefisien. Di sini untuk kolom T berdasarkan nilai signifikansinya. Di sini X1 sampai X5 nilainya lebih dari 0,05. Jadi variabel X tidak berpengaruh terhadap Y.
Setelah kita uji T parsial berdasarkan nilai signifikansinya, sekarang kita dapat uji T parsial berdasarkan nilai T hitungnya. Dengan rumus T tabel sama dengan alfa per 2 titik koma n min K min 1. Di sini untuk n jumlah datanya yaitu 16, untuk K-nya jumlah variabelnya, dan 1 dari rumusnya. Dapat kita lihat ini hasilnya 0,025 titik koma 10. Kita dapat lihat pada tabel T 0,025 di sini. Untuk hasilnya jumlahnya datanya ini 10. Hasilnya yaitu ini 2,22814. Kesimpulan uji T parsial berdasarkan nilai T hitungnya yaitu di sini untuk T hitung dari X1 variabel X1 sampai variabel X5 nilainya ini dari tabel koefisien tadi kurang dari T tabel yaitu 2,2814. Maka kesimpulannya di sini untuk nilai T hitung tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya, uji yang kedua yaitu uji F simultan dengan indikatornya nilai signifikan dan nilai hitung. Jadi kita akan melihat nilai signifikasi dan nilai F hitungnya pada tabel ANOVA. Ya, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh? Berikut adalah tabel ANOVA yang akan kita uji F simultannya berdasarkan signifikasinya. Dapat kita lihat ya, di sini nilai signifikasinya 0,06. Dapat disimpulkan pada tabel ANOVA ini 0,006 kurang dari 0,05. Berarti di sini untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Untuk selanjutnya kita juga uji F simultan berdasarkan F hitung. Di sini kita lihat dulu F pada tabel F-nya bernilai 6,400. Selanjutnya kita ke tabel F. Berikut adalah gambaran dari tabel F. Kita mencari nilai F tabel dulu ya. Untuk rumus F tabel yaitu sama dengan K titik koma N min K. Yaitu K-nya berjumlah 5, untuk N16 min K yaitu 5, hasilnya 5,11. Dapat kita lihat pada tabel F 5 dan 11 ya. Di sini bernilai 5,32 hasilnya. Untuk kesimpulannya di sini untuk uji F simultan berdasarkan F hitungnya, maka nilai F hitung tadi pada tabel ANOVA 6,400 lebih dari F tabelnya ini 5,32. Oleh karena itu, semua variabel X juga berpengaruh secara simultan terhadap Y. Terima kasih, sekian dari saya untuk presentasinya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.